share tentang sebuah mandat yang diberikan Tuhan kepada seluruh umatnya. Yaitu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini yang dahsyat banget, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Hari ini saya akan share tentang rule the world. Tentang memerintah bangsa-bangsa, memuridkan bangsa-bangsa. Keluaran 16 ayat 35. Oke, semua bisa lihat di PowerPoint, lihat ayatnya. Teman-teman, kita ini semua suka kumpul rame-rame begini. Setuju gak sih? Setuju ya? Gak apa-apa, PPT-nya dimunculin dulu biar ayatnya kelihatan. Rasanya kalau misalnya retret seperti ini, gak kepikiran buat dosa, betul ya? Gak kepikiran frustrasinya, gak kepikiran kesepiannya, betul ya? Ya apalagi perzinahan, semua pencurian, pembunuhan gitu. Gak berasa. Pokoknya nikmatin Tuhan aja. Bener kan, beberapa profesor kan yang khotbah kan. Catat aja udah. Tapi sisanya nikmatin hadirat Tuhan, amin. Tapi perintahnya tuh gini. Hari itu bangsa Israel, dia keluar dari tanah Mesir. Dia jalan, dia di padang gurun dan dia dipelihara Tuhan. Bilang kiri kanannya, dipelihara Tuhan. Selama 40 tahun. Nggak usah diulang kayak gitu. Selama 40 tahun. Roti datang sendiri. Tiang awan datang sendiri. Kalau malam, padang gurun itu dingin teman-teman. Kalau malam. Tiang api penghangat dan penerang. Juga Tuhan yang memberikan. Tapi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian. Padang gurun itu tempat perjanjian bukan sih? Padang gurun kan bukan? Tapi selama di padang gurun, mereka menikmati semua yang enak. Aneh ya, malah kebalikan. Tapi begitu mereka menginjak tanah yang katanya perjanjian. Karena tanah yang katanya penuh dengan susu dan madu. Begitu mereka sampai, yang pertama kali terjadi adalah berhentilah mana. Dan mereka makan dari yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Oke, thank you. Teman-teman, yang aneh adalah selama mereka berjalan di padang gurun. Selama mereka keluar dari Mesir. Seolah-olah mereka tuh gak harus ngapa-ngapain kok. Pokoknya gak ngomel aja. Sayangnya mereka kan ngomel jadinya 40 tahun. Aslinya enggak. Kamu butuh air. Ketok batu. Oh, airnya pahit. Dilempar. Siapin door prize lagi ya. Lempar kayu. Jadi manis. Kamu apa, lapar? Butuh daging. Burung datang. Burung terbangnya pendek. Kamu tinggal tangkap. Pakai baju lah, pakai apa, tangkap. Kamu apa? Mau api, mau barbekyuan, keluar api. Wush. Kepanasan, awan. Wush. Selesai. Ada musuh, takut. Ngelihat 10 tulah. Cara mereka perang, gak usah neko-neko, gak usah macam-macam. Air berubah jadi darah. Cukup Musa memerintahkan. Mau nyamuk, lempar debu ke atas. Selesai. Sampai semua orang Mesir, anak sulung mereka mati. Mau belah laut caranya gimana? Angkat tongkat. Tetapi begitu mereka menginjak tanah Kanaan. Mereka itu harus kerja. Ini saya baca ini. Mereka harus menyeberang
sungai Yordan yang disebut dengan the river of death. Kenapa? Karena sungainya itu bolong-bolong. Sungai Yordan itu besar teman-teman, yang dipakai di Israel buat pembaptisan itu memang daerah yang sempit. Jadi baptis gampang. Tapi aslinya itu sungai yang sangat lebar dan tanahnya itu berlubang-lubang. Jadi kamu bisa jalan tahu-tahu jebur masuk ke tempat yang dalam. Mereka harus menghadapi kekalahan. Bahasa Inggrisnya keren, lose and get back up again. Dia harus kalah dan dia harus bangkit lagi. Kalian bisa bayangin gak, mereka perang lawan bangsa Ai. Yang mati itu cuma 23 orang. Kalian bisa bayangin gak, perang medieval pakai pedang, pakai tongkat, pakai tombak. Wah, yang mati cuma 20 orang. Berarti biasanya ada yang mati gak? Enggak. Sesakti itu bangsa Israel. Mereka harus mengalami sebuah perang yang kalau teman-teman baca Alkitab dengan baik. Yang Yosua menghentikan matahari dan bulan. Keren gak menghentikan matahari dan bulan? Itu artinya mereka perang nambah 1 hari. Paham gak? Sekarang kalian retret. Kita di rundown sampai jam 5. Tiba-tiba saya menghentikan matahari dan bulan. Jadi kalian session ini kita lanjut sampai jam 12 malam. Siap-siap, oh enggak. Kalian cuma duduk, bener gak sih? Ini aja udah berasa, udah capek, ada yang masuk angin. Ini perang angkat pedang loh. Ekstra 12 jam. Peperangan mereka. Keren sih, cuman tetap aja ekstra 1 hari. Mereka mengalahkan 5 raja terkuat di Kanaan, Yosua 10 ayat 24. Mereka merebut dari pegunungan sampai lereng gunung. Kalian kalau perang musuhnya di atas tuh susah. Karena anak panah kalian gak nyampe. Tapi mereka nyampe, paham ya? Karena naik ke atas. Kalau main bola tapi lapangannya tinggi sebelah kan susah menangnya kan. Mau nendang bola juga susah, ini sama. Dan Yosua menumpas sampai tidak terhitung. Dan Yosua mengalahkan 30 raja. 30 kerajaan. Itu setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah sekarang saya mau tanya, mana yang lebih mudah? Di padang gurun atau waktu masuk ke tanah Kanaan? Jujur, sebenarnya enak padang gurun. Makan dikasih, ya meskipun roti 40 tahun bosan juga sih. Oke lah daripada ketemu 30 raja, daripada ketemu main bola tapi musuhnya di atas. Ini perang lagi. Daripada harus angkat pedang, mereka ini bangsa budak. Makanya kalau kalian pelajarin di Alkitab, saya suka ada satu statement berkata gini, mereka bisa baris berbaris. Kalau bahasa Inggrisnya mereka tuh bisa a battle in a formation. Jadi ada sebagian yang kalau perang itu gak ada formasinya. Lari aja pokoknya, ya budak. Biasa pegang palu, pegang cangkul. Makanya kalau ada yang bisa bikin formasi, itu ditulis di Alkitab. Dan mereka ada 30.000 orang yang bisa perang dalam formasi. Akhirnya gitu, kira-kira saya tambahin. Sisanya kalau mereka perang, barbar aja udah. Cowok-cowok yang suka main bola. Kalau main tuh gak ada taktik. Udah pokoknya ada bola, kejar ya udah. Itu kira-kira bangsa Israel. Tapi begitu mereka dapat mandat dan masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus ngadepin semua musuh itu. 30 raja, perang ekstra tambahan, semua kekalahan, kemenangan harus mereka lewati. Tapi yang jadi bagian kalian padang gurun atau tanah Kanaan? Tanah Kanaan. Jadi sekarang siapa yang pilih tanah Kanaan? Enak padang gurun loh. Tinggal gini dapat makanan. Tinggal lapar apa nggak usah perang. Tapi destiny kalian itu tetap tanah Kanaan. Nah saya punya peragaan dikit ya sederhana aja ya. Boleh saya minta satu orang yang belum dapat hadiah? Siapa ya? Oke kamu maju ke depan. Boleh? Satu orang lagi perempuan? Ya, boleh. Maju ke depan. Belum dapat hadiah ya? Sederhana aja ya, saya nggak mau terlalu lama kita di sini. Pegang satu, kamu pilih ini atau ini? Ladies first. Ini atau ini? Ini tumbler kayaknya.
Ini kaos kayaknya, nanti pegang dulu. Yang namanya tanah Kanaan, itu gini. Tunjukin gitu loh, kenapa dipantatin sih? Ini adalah kado, tanah Kanaan tuh kado buat kalian, setuju gak? Tanah perjanjian, kelimpahan, mujizat, karunia, itu kado dari Tuhan. Tapi kalian harus buka bungkusnya. Oke, boleh dibuka. 1, 2, 3, buka. Oke, 1 melankolis, 1 koleris ya. 1 dibuka dari solatipnya, 1 robek kayak udah. Dan perang mengalahkan 30 raja, menghentikan matahari dan bulan, itu mengeluarkan dari bungkusnya. Oke, thank you, silakan duduk, boleh kasih tepuk tangan. Ada sebuah hadiah yang Tuhan kasih. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang suka dikasih hadiah? Manusia itu dua spesies. 1 suka hadiah banyak kecil-kecil atau 1 mahal. Siapa yang di sini suka banyak, yang penting banyak, murah gak apa-apa, boleh? Itu istri saya itu. Mau pulpen dipitain, mau apalah, tutup pulpen dipitain juga dia udah seneng banget. Siapa yang suka 1 aja tapi mahal? Nah ini saya ini. Udah gak usah repot-repot saya mah. Saudara beliin saya apa? Lamborghini saya sudah senang aja kok. Saya gak rewel orangnya. Oke, Rolls Royce gitu saya oke. Tuhan itu mau ngasih kita hadiah. Tapi hadiahnya itu dibungkus dengan 30 raja. Paham? Hadiahnya dibungkus dengan the river of death. Hadiahnya dibungkus oleh semua persoalan yang kalian hadapi seumur hidup kalian ini. Saya mau tanya, siapa yang di sini mau dipakai Tuhan? Ya semua udah pasti angkat tangan lah. Oke, sorry. Siapa yang di tempat ini kamu punya masalah dengan kemarahan? Boleh angkat tangan? Saya juga. Siapa yang di sini punya masalah dengan perzinahan? Saya lagi angkat tangan. Malu-malu lagi angkat tangan, dasar cowok. Udah angkat tangan mah angkat tangan aja. Oke, siapa yang di sini punya masalah dengan pemberontakan? Kalau diomongin tuh ngelawan dulu. Semua, saya bisa lanjutin. Itu packaging dari hadiah yang mau Tuhan berikan. Loh kak, kok kelemahanku? Yes. Di Alkitab ditulis, Paulus berkata, sebab maka dari itu ada duri dalam daging. Aku sudah coba berdoa tapi Tuhan gak cabut-cabut. Grace to be the name of God. Seumur hidup kamu akan bergumul dengan semua kelemahan dan semua Goliat dalam hidupmu. Seumur hidup kok. Miskin, Goliat kan? Apa? Pemberontakan, perzinahan, kemarahan, iri hati, Goliat. Sombong, kalian bisa bayangin gak sih? Pegang mic, Hawa ini kan muncul. Ya mungkin kalian yang belum pernah jadi pembicara, kalian gak tahu Hawa ini. Keren banget sih Coaches. Loh itu bau harus saya redam. Kalau enggak, ya udah foto-foto ayo. Kemuliaan bukan bagi 2 lagi. Bagi berapa? 1/5 buat Tuhan, 4/5 buat saya. Itu kan harus saya redam. Nangkep ya? Kalian nari, siapa yang gak pengen dipuji? Semua pengen kan? Siapa yang gak pengen dianggap? Ini dia dari mana? Lampung, siapa yang gak pengen? Tapi itu harus diredam. Itu Goliat. Kalian mau altar call? Wah. Hadirat Tuhan kuat. Altar call udah maju semua. Begitu mau tumpang tangan, bau sombongnya keluar. Ada yang foto ya? Sembari, bener gak sih? Atau saya doang? Saja saya doang. Begitu das rebah, redam. Itu Goliat. Kesepian. Saya ini orang yang rada kelewatan gitu ya. Saya dicintai orang, saya punya anak yang luar biasa, anak-anak rohani luar biasa. Tapi roh kesepian itu kan tetap ada. Saya tuh baru sadar gini. Dulu 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Saya tuh sering khotbah gini. Udah lama ya. Saya ini gak dapat perhatian orang tua saya. Papa saya sibuk kerja, mama saya sibuk pelayanan. Dulu saya sering khotbah gitu, sering khotbah. Beberapa bulan ini saya sekarang punya anak kan,
saya sering bawa anak-anak saya jalan-jalan. Ya, kemana-mana lah, liburan, pelayanan. Dan saya itu baru sadar waktu saya kecil, saya juga sering jalan-jalan. Bahkan saya ingat hampir setiap minggu saya itu ke Taman Safari. Setiap minggu, setiap weekend saya ke Taman Safari. Kalau enggak ke Mall Taman Anggrek yang di Jakarta tahu. Ada satu restoran, udah gak ada sekarang, restoran seafood. Setiap minggu saya makan situ. Dan 7-8 tahun yang lalu saya khotbah, saya ngerasa tidak punya perhatian orang tua. Kalian bisa bayangin gak? Saya baru ngeh, iya ya saya tuh sebenarnya gak pernah kesepian loh. Saya berulang-ulang berkali-kali pengen bunuh diri. Bayangin gak? Seorang Joshua Christian. Apa sih yang saya gak punya? Rumah ada, mobil ada, uang ada. Keluarga punya, pelayanan punya, pekerjaan punya. Pengen bunuh diri kok. Itu apa? Goliat. Sampai di kitab Hakim-Hakim itu bagus banget, dia ngomong ini. Tetapi inilah musuh-musuh yang ditinggalkan Tuhan untuk bangsa Israel. Bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk mengajari mereka cara berperang. Goliat itu memang ada, tadi yang buka hadiah ya. Hadiahnya kan ada dalamnya, tapi ada Pak Yusak pernah khotbah tentang ayam bertelur emas. Cara ngambil emasnya gimana? Ya makan dulu ayamnya. Buka dulu bungkusnya. Tuhan itu punya hadiah demi hadiah buat kalian. Ada karunia, pengurapan, berkat, keuangan. Tapi sebelum kalian pegang uang, kalian harus ngalahin yang namanya roh cinta kan? Begitu kalian bisa ngalahin cintakan uang, dapat kalian beli makanan, dibungkus. Tuhan gak mau kalian makan pakai bungkusnya. Buka, baru makan. Seberapa banyak kalian belum diberkati Tuhan soal keuangan? Karena kalian belum membuka bungkusnya. Yuk kita belajar sama-sama. Yuk balik ke PowerPoint-nya ya. Yusuf dapat janji di umur 13 tahun. Jadi penguasa di saat 30 tahun. Dia butuh 17 tahun untuk mengalahkan Goliatnya. Kalian bisa bayangin gak sih? Kalau dia belum lulus, bayangin dia dibuang ke sumur. Ketemu kakak-kakaknya, diapain? Penggal lah. Kalau belum lulus, betul? Daud diurapi umur 17, jadi raja umur. Kalau dia belum lulus waktu jadi raja, dia bantai itu semua keturunan Saul. Nabi Samuel terpanggil umur 12 tahun, menggantikan Imam Eli di umur 38 tahun. Tuhan itu memberikan janji. Tetapi semua perjalanan mengalahkan Goliat menjadi kuat. Itu pilihan di tangan kalian. Nah, mari kita belajar. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ini ayat yang tadi ya. Yang Tuhan mengutus. Saya baca 2 ayat sebelumnya. Nih, baca. Dan ke-11, aduh baca gak ya? Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, sama-sama ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi ada bukit, ada gunung, ada Goliat yang Tuhan tunjuk buat kalian. Ketika melihat Yesus, ini kisah setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri berkali-kali. Ketika mereka melihat dia mereka menyembahnya maaf. Tetapi beberapa orang apa? Bahasa Inggrisnya itu gini. Tetapi sebagian mereka holding back. Sebab mereka berpikir untuk risking themselves totally. Mereka gak mau terlalu meresikokan seutuhnya. Kalau bahasa orang main kartu itu ada namanya all in, tahu gak? Semua yang kamu punya di kantong masuk, all in. Nah, di Alkitab ditulis gini, Yesus hadir loh. Semua nyembah, tetapi sebagian. Mundur, gak yakin, dan mereka mikir, kayaknya gue gak mau resikoin lebih nih. Oke, saksian dikit. Banyak orang itu berkata saya ini
terlalu all in sama Tuhan. Mulai dari kuliah, saya doa, didoain sama Tuhan. Tadi sebelumnya Miss Christine udah bilang ya, ada orang tua rohani. Saya disuruh masuk ke jurusan film. Saya cek di internet jurusan film, saya gak tahu sekarang ya. Itu adalah jurusan nomor 2 pengangguran paling banyak di dunia. Kenapa? Kamu jadi YouTuber gak perlu S1, S2 kan? Siapa? Raditya Dika atau beberapa tadi yang kemarin Pak Ferry munculin. Setahu saya gak ada yang jurusan perfilman. Ya film mah, bikin film aja. Jadi itu jurusan nomor 2. Nomor 1-nya apa? Arkeolog, pencari tulang. Nah, itu dia. Jadi saingan saya dia, bayangin gak? Saya masuk ke jurusan itu. Saya ketemu om saya Jos. Om saya kenal Tuhan juga, orang Kristen juga. Kalau soal gereja boleh tanya Tuhan. Soal kehidupan jangan tanya Tuhan. Tuhan gak ngerti. Apalagi jurusan film, Tuhan gak ngerti. S1, S2 sama jurusan film, broadcasting lah bahasa kerennya. Ya udahlah jurusan film mah film aja. Jurusan film, saya nikah dengan orang yang disuruh Tuhan. Hari ini saya pelayanan dengan unik lah ya. Jadi kami pelayanan, saya ajak satu orang dari Jogja pelayanan. Biasanya saya ditemanin sama satu orang, boleh bangkit berdiri? Boleh kasih tepuk tangan kecil tuh. Satu aja, 1, 2, 3. Nah ini ya dia ya. Dia tuh dari Jogja, saya baru pertama kali ketemu dia juga. Singkat cerita dia mau pelayanan, saya undang ke sini, mau gak kamu nemenin saya selama 4 hari. Terus saya ketawa dengar namanya. Namanya tuh Evelyn Verena. Itu gabungan antara nama mantan saya dengan nama istri saya. Keren banget gak? Evelyn itu nama mantan saya yang terakhir. Verena nama istri saya yang sekarang. Jadi begitu lihat Evelyn Verena, udah lu harus ikut gue. Selesai. Evelyn Verena. Jodoh ditentuin Tuhan. Sampai nikah ditentuin Tuhan. Kapan, tanggalannya, dan lain sebagainya. Dan banyak orang itu bilang terlalu fanatik sama Tuhan. Tapi saya gak nyesel tuh. Saya ngelihat kalian di jamaah Tuhan, gak nyesel. Happy. Malah saya berpikir untuk tahu gitu, gue lebih masukin lagi, all in lagi. Gak tahu ada apa lah di kantong, di kaos kaki, ketemu gopean, cepean, gue masukin sekalian. Saya bertemu yang namanya waktu kita meresikokan seutuhnya, totally, kata Alkitab. Masalahnya waktu kamu dapat bukit, waktu kamu dapat tempat yang tinggi, waktu kamu dapat Kanaan. Orang tuh gak mau all in kok. Kemarin kita doa untuk lawatan, siapa yang pengen ngelihat di semua stadium, di semua lapangan, dipenuhi oleh jiwa-jiwa menyembah nama Yesus. Kita semua pengen kok. Semua pengen. Tapi siapa yang berani bayar harganya? Yang kemarin diceritain sama Pak Daniel Ferry buat bikin KKR, itu dia harus jual rumah, bayangin gak? Saya belum sampai jual rumah kok buat KKR. Jual rumah, jual mobil untuk 1 KKR, bayangin gak? Keren banget statementnya. Saat Tuhan ingin memberikan visi, banyak orang yang frustrasi, sedikit yang mau untuk bersaksi. Coba buka sama-sama di Markus 6 ayat 45. Nggak ada di PPT. Markus 6 ayat 45. Boleh saya ajak kita baca bersama-sama Markus 6 ayat 45. 1, 2, 3. Yesus segera memerintahkan dan loncat ke ayat 48. Oke, stop. Yang nyuruh mereka pergi siapa? Kok ada badai? Kan Yesus yang nyuruh. Kalian pernah dengar statement gitu gak? Kalau Tuhan yang suruh kok ada masalah? Kan dari Tuhan. Apa ayatnya gini? Yesus memerintahkan murid-murid itu pergi duluan. Tetapi angin sakal membuat mereka kewalahan. Kenapa? Karena Tuhan pengen berjalan di atas air. Hari ini teman-teman, kalian nih selama acara, kalian dapat banyak visi yang baru yang dari Tuhan. Kemarin saya udah bawa orang yang buka rumah singgah,
yang bikin KKR tanpa modal. Itu getar gak sih di hati kalian? Atau kayak cuek bebek gitu? Pengen gak sih? Jangan lip service lah, pengen gak sih keluar dari sini? Ngelihat gitu pengen gak sih? Kalian lihat semua gedung ini. Ini dimulai dengan rawa tanpa modal. Jadi kok getar gak sih? Pengen gak sih? Atau kalian cuma datang KKR dan ya udah. Gimana kalian bisa terima visi, terima Kanaan? Hey, goyang-goyang kiri kanan, bangun. Ayo semangat. Habis ini istirahat bobo. Bukan bobo ciang ya, ini bocok, bobo core. Oke, bangun. Terima kasih buat semua yang ketawa, gak lucu sih sebenarnya. Kanaan itu datang dengan sebuah risk. Semua janji Tuhan itu datang dengan semua resiko. Tahun lalu tahun 2022. Saya dapat tugas, dapat visi dari pemimpin, dari Ibu Iin. Yang tadi sebelum session ini sharing, mama saya. Kita akan pergi ke bangsa-bangsa. Kalau kalian dapat seperti itu, kalian seneng gak? Saya enggak. Kenapa? Saya tahu Goliat yang menanti saya. Mari kita pergi ke bangsa-bangsa, diundi. Kalau di Mahanaim tuh nyebelin, keluarnya pakai undian. Keluarlah undian dan dapatlah singkat cerita. Sebenarnya saya itu cuma satu, Malaysia, tempat saya kuliah dulu. Tapi saya diajak sama Coach Iren, Jos boleh tolong bantuin Coach gak ke Australia? Nanti Coach Iren yang berangkat, kamu cuma nopang doa. Ujungnya saya yang berangkat, dia yang nopang doa. Saya masih menyimpan dendam itu, ada menantunya. Oke. Dapat Jepang, akhirnya ya Jepang, Malaysia, Australia. Begitu dapat undian 3 negara. Pertama kali saya mikir duit. Hari itu Australia belum buka visanya, embassy-nya. Kira-kira ya buat Australia aja kami berangkat ber-8 kalau gak salah. Sama 2 anak. Total biaya itu sampai 200-an sampai 250 juta. Itu udah sama orang-orang yang nabur. Saya kerja, tapi penghasilan saya belum sampai segitu setiap bulan nih. Ada sih, tapi saya juga punya expenses kan, saya juga punya pengeluaran. Jadi saya cuma ngitung gini, oke, ini kira-kira 250 juta, tiket sekian, orang yang berangkat sekian, harus bawa anak-anak, pesan Tuhannya gitu. Kamu kalau pergi harus bawa 2 anakmu. Oke, kalau bawa 2 anak gak mungkin kan cuma saya, istri dan 2 anak, pasti bawa yang jagain juga. Saya mikir gini, oke nih duitnya total berapa? Kamu harus pergi ke sini, oke ini tuh naik pesawat lagi, naik mobil lagi, total segini 250 juta. Penginapan dan lain sebagainya. Ini duit dari mana? Mikir, ya doa, tanya Tuhan. Salah satunya ya kalau kalian tahu ya jualan jaket, beberapa jaket yang kalian juga pakai. Yang All Hail King Jesus yang kemarin saya pakai. Bukan promosi karena jaketnya udah habis. Ya salah satunya itu saya jualan. Jualan buku. Buka yang mau nabur. Semua, istri saya gak hemat sih tapi saya ngehemat. Semua duit yang saya dapat saya tabung buat ke situ. Dan saya ngeliat gini. Ya ujungnya semua kelar. Jepang, Australia, Malaysia, 3-3nya kelar. Total 1 M. Saya coba hitung, 1 miliar. Hanya dalam 6 bulan. Dan ujungnya menang. Tapi teman-teman harus tahu berapa banyak resikonya. Nanggep? Berapa banyak angin sakal yang harus saya lewati. Dan berapa banyak keraguan-raguan di sini. Nah sekarang kan gini. Kita semua mau visi Tuhan. Bahkan tema hari ini rule the world. Kita mau visi untuk memerintah bangsa-bangsa. Kita mau visi untuk pergi ke bangsa-bangsa. Sekarang saya tanya, di sini ada yang dari mana ya? Dari Bali, mana Bali? Oke, Bali belakangnya. Oke. Jangan diaminin dulu, mikir dulu. Tiba-tiba kalian dapat visi untuk bikin KKR di Papua, jangan amin dulu. Coba mikir, tiket satu orang berapa? 8 juta. Berapa sih yang dari Papua mana, ada gak? Berapa ya tiketnya? 6 juta. Satu orang. Lu gak mungkin kan KKR sendirian kan, tada datang sendirian gak mungkin. Lu harus rame-rame kan.
Mau berapa orang? 10, 60 juta. 10 orang. Gedung. Kira-kira sewa gedung berapa? Masa sewa cuma buat 200 orang kan gak mungkin. 2000 orang, berapa? Total, anggaplah kira-kira ya 200 juta. Punya duit gak kalian orang Bali? Pasukan Bali. Jangan amin. Mikir kan? 200 juta banyak. Amin. Yo persembahan 200 juta. Enggak lah, ini buat jajan, ini buat handphone baru kan gitu. Matius 28 ayat 19. Tapi apapun resikonya, apapun badainya, apapun risknya, apapun Goliatnya, river of death-nya, kekalahannya, perintah Tuhan satu, go. Baru boleh amin sekarang. Go. Itu artinya memimpin, menggendong, mengejar, a journey. Pelayanan ini bombastis teman-teman. Saya gak menemukan kata lain. Kalau gila kayaknya negatif banget. Bombastis. Pengeluaran kita tuh wow, gorgeous banyaknya. Buat KKR berapa ratus juta, berapa miliar. Untuk kasih kalian makan, transport, penginapan, beli kasur, bayar listrik, sound system, produksi. Tapi perintah Tuhan cuma satu, go. Train everyone you meet, latihlah mereka. Kalau saudara engkau mau pergi ke bangsa-bangsa, engkau mau pergi pelayanan, engkau mau menduduki tanah Kanaanmu, train and practice. Makanya di Alkitab itu segini, go out, go tadi ya, go. Dan latihlah semuanya. Makanya kalian retret ini kan diadakan. Buat apa sih? Saya ngelatih kalian. Supaya next, yang ngeluarin 1M tuh kalian bukan saya kan gitu. Yang bangsa-bangsa kalian. Saya juga pergi, pakai duit kalian, enggak pakai duit Tuhan. Kalau pakai duit kalian berarti kalian lebih berkelimpahan, amin gak? Yuk kotak persembahan disiapkan, mari kita sama-sama. Masalahnya gini, gak semua orang mau train and practice. Nah saya mau cerita, kan saya pergi ke Jepang, pelayanan. Khotbah di beberapa tempat. Masalahnya satu, orang Jepang itu gak suka bahasa Inggris. Jadi sangat sulit, bahkan arah jalan aja gak ada dalam bahasa Inggris. Semua kanji, tahu kan? Yang suka anime pasti tahu kanji semua. Nah, omongan untuk pergi ke Jepang itu kira-kira dari awal tahun, mungkin Maret, April itu sudah keluar. Saya cuma ngomong semua ke anak-anak youth, ayo doa, ayo upgrade, ayo latihan. Kalian tahu gak? Tidak ada satu orang pun yang mau latihan bahasa Jepang. Males, gak ada waktu, capek, letih. Tiba-tiba saya ketemu satu orang di gereja. Keluarga, suami istri dengan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Kok kita pergi ke Jepang. Saya ini bisa lancar bahasa Jepang. Kok bisa? Kalau saya ceritain kurang profetik, kurang rohani. Dia pencinta anime teman-teman. Kalian nonton anime berapa banyak sih? Spy X Family siapa yang nonton di sini? Oh, kesukaan istri saya. Saya mau kabarkan, spoiler dikit ya, endingnya sad ending teman-teman. Kenapa sebenarnya sad ending? Kan sekarang baru episode 2, kenapa? Endingnya nanti Anya kan dibuang lagi ke keluarga Geraldine. Jadi Anya Geraldine. Duduk des, drama. Anya Geraldine gak kenal, itu lanjutannya oke. Balik, nah satu keluarga ini udah ketawa bentar aja. Ini daddy's joke, udah tua sebabnya. Udah punya anak, lawakannya jadi gak lucu, dulu lucu. Beneran dulu lucu. Satu keluarga ini ngelatih bahasa Jepang, gak selesai sampai di situ. Suami istrinya jual mobil demi bayarin saya. Di saat semua anak youth nunggu dibayarin, berlatih aja enggak. Satu keluarga jual mobil, latihan bahasa Jepang. Dia gak nyebut diri, oh aku ini pasukan rock, pasukan terdahsyat. Enggak, jemaat gereja. Begitu dengar visi ke Jepang, aku ikut. Bahkan sempat karena tiket naik dan lain sebagainya. Kami suami istrinya gak usah ikut. Toh kami gak bisa bahasa Jepang.
Saya nggak bisa apa-apa kok ke Jepang. Saya cuma bisa kasih duit saya, kalian berangkat, saya enggak. Bayangin. Semua anak-anak youth yang saya pimpin, ratusan, ribuan. Cuma nunggu ya kalau saya nggak dibayarin ya saya nggak mau upgrade. Satu keluarga ini jual mobilnya. Beneran jual mobil. Itu train and practice. Percayalah saya ini khotbah nggak langsung bisa kok. Saya punya seorang kakak, dia ngajarnya tapi di dewasa. Masih single. Saya mau lanjutin cuman udahlah, nanti gak lucu lagi. Sampai diem loh saya loh, oke. Saya ini lahir dengan orang yang nyetirin kalau kakak saya pelayanan. Kakak saya khotbah di umum, saya nyetirin. Hari itu saya masih 17 tahun, baru benar-benar bisa nyetir. Saya nyetirin, saya khotbah di sekolah minggu. Saya bilang, kok di gereja yang kamu khotbah ada sekolah minggunya gak? Ada, tolong chat dong, aku mohon. Kamu di dewasa, saya di sekolah minggu. Bahkan saya ngomong, gak usah minta PK, enggak. Pokoknya saya mau ngajar. Saya latihan. Saya khotbah dari komsel ke komsel, percayalah khotbah saya gak sebagus. Menurut saya juga sekarang saya gak terlalu bagus. Banyak yang lebih bagus. Train. Latihan musik. Saya minta diajarin sama anak youth. Ajarin aku main keyboard tuh. Udahlah kalau nggak berharap saya bisa kunci D, E, F. Udahlah selama ada transpose saya bisa kok. Tombol kan. Udahlah ajarin saya kunci C. Gimana cara bisa narik hadirat Tuhan dengan C dan transpose. Dah. Aduh kojos ini malas banget. Iya memang saya malas. Tolong guru ajari aku guru. Saya latihan pakai C. Di rumah saya latihan. Saya stikerin. Warna merah yang C. Yang C kan gak usah ya. Warna merah yang D, E. Jadi saya bisa latihan. Train. Apalagi semua. Kalian pikir semua IO, semua rundown buat. Gak langsung kok, gak instan. Latihan. Saya latihan, apalagi sound. Gulung kabel. Kenapa? Karena saya tahu ada tanah Kanaan. Ada bangsa-bangsa yang harus saya taklukkan. Begitu keluar visi bangsa-bangsa, pertama kali saya lakuin, ganti Alkitab jadi bahasa Inggris. 2, saya ngeprint deklarasi pakai bahasa Inggris. Setiap kali saya pagi bangun ke toilet, saya akan baca deklarasi. Mazmur 91, Mazmur 23, dalam bahasa Inggris. Supaya lidah saya kebiasa ngomong bahasa Inggris. Di Jepang, di Australia saya khotbah pakai bahasa Inggris. Lancar. Train. Nggak langsung, ini lidah Jawa sama. Papa saya orang Semarang. Tapi train and practice. Nggak selesai di situ Kisah Rasul 1 ayat 12. Terakhir, sebelum dilanjutkan Sasa. Selesai dari bukit, ya balik ya, tadi kan masih di bukit kan. Mereka balik dan mereka semua bertekun, sehati, berdoa bersama-sama. Semua visi yang Tuhan berikan itu harus ditopang dengan doa. Tadi yang timbali kalau saya bilang ya misalnya mau ke Papua, doa. Gak bisa langsung. Gak bisa kayak tadi udah, oh ya udah yang penting ada duit, ayo berangkat bang. Gak bisa, doa. Cari komunitas dengan visi yang sama, dierami visinya, ngandung visinya, upgrade. Saya tutup dengan kesaksian. Saya ini hampir pernah pergi ke semua benua, udah pernah. Tapi saya mau share tentang waktu saya pergi ke Kutub Utara. Itu perjalanan yang bombastis, saya gak mau pakai gila ya, bombastis sekali. Saya akan pergi ke Kanada, ngisi di 3 kota yang berbeda. Kanada itu gedenya gede, sama lah kayak ujung Sabang sampai Merauke. Gitu. Jadi kira-kira benar-benar perpindahan waktunya aja 4 kalau gak salah, Kanada. Dan saya harus pindah dan baru yang terakhir naik ke Kutub Utara, minus 40 derajat. Minus 40. Kak rasanya kayak apa? Saya punya perumpamaan tapi rada jorok, saya minta maaf ya. Minus 40 itu satu sakit, kayak kalian kena dry ice. Minus 40. Dan yang paling saya gak suka dan paling menyebalkan adalah, ya saya gak suka sih ngomong ini, cuman bulu hidung kalian akan beku. Jadi gak enak banget, gitu gak enak.
minus 40. Pakai bajunya tuh lapis 4, lapis 5. Dan satu biaya. Kami berempat hanya tiket ke kutub itu 100 juta. Bukan ke Kanadanya ya. Dari saya lupa Toronto atau dari mana ke kutubnya 100 juta. Total berapa? Total 200 atau 300 juta gitu buat berempat kami. Dan itu benar-benar luar biasa banget. Pemetaan, kemarin kan udah diajarin ya. Saya berharap dari profesor-profesor itu kalian belajar cepat, singkat, dan padat lah. Pokoknya intinya kemarin saya rangkum ya yang waktu saya masih di sini. Intinya kalian harus tahu siapa musuh yang kalian hadapi. Mau roh Belial, Samael, lu pusing-pusing kan kemarin kan. Saya udah ngeliatin kalian ini kasihan amat ya, udah malam kasih Samael, Belial. Gua aja gak ngerti itu apa gitu kan. Udahlah catat dulu aja. Kalian harus tahu musuhnya itu apa. Oke, di Kanada apa? Roh kebekuan, roh ini, roh ini, roh ini. Perangin, pembalikan keadaannya apa? Roh kemiskinan, dibalikan dengan apa? Berbahagialah kau yang miskin di hadapan Allah. Oke, apalagi catat semua. Doa, pemetaan, ngitung. Baru akhirnya berangkat. Dan saya tuh cuma ngeliat gini. Mujizat itu kan gak cuma uang. Mujizat itu kan banyak. Tapi waktu kalian berhasil menyelesaikan visi Tuhan. Tanah Kanaan, tanah perjanjian, apapun lah. Bangsa-bangsa. Saya gak ngomong cuma bangsa-bangsa. Semua visi yang akan kalian terima. Semua kelompok-kelompok kalian akan terima. Itu akan datang dengan berkat yang melimpah. Tapi caranya gimana? Yang pertama go, pergi, pimpin, gendong. Yang kedua train and practice. Yang ketiga terus berdoa, bertekun hati. Dan tanah perjanjian, tanah Kanaan akan menjadi bagian kalian teman-teman. Mari tutup Alkitabmu sama-sama.